Wanita itu lalu mengambil 9 golok, lalu dengan sadis dia memotong jari-jarinya sendiri, mengangkat sedikit topengnya, kemudian memakan jari dan kulitnya sendiri dengan lahap. Sri hanya bisa menganga tanpa berkata apa-apa. Dari matanya di balik topeng terus menatap Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kukismis, kumpulan kisah misteri dan mistis. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan kisah dari akun emailnya @hadiharyadi04. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan adalah yang berjudul Penari Setan. Sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita menyimak ceritanya. Antik dan misterius. Itulah kesan yang pertama Sri tangkap ketika Sri untuk pertama kali tiba di rumah bibinya yang bernama Bi Ida. Rumah Bi Ida berada di daerah Tanjung Sari, Sumedang. Orang tua Sri di Jakarta menitipkan Sri pada bibinya untuk tinggal bersamanya dengan alasan ayah Sri tidak mau Sri menjadi anak kos. Sebenarnya rumah bibinya letaknya jauh dari kampus Sri di Jatinangor. Sri sudah menyampaikan hal ini kepada ayahnya, tapi ayahnya tetap bersikeras ingin menitipkan Sri kepada bibinya. Rumah Bi Ida bisa dibilang besar, dengan langit-langit yang sangat tinggi, dinding yang berwarna pucat, pintu-pintu kayu besar, membuat rumah ini terasa tidak bersahabat dengan Sri. Bibinya sendiri sangat baik kepada Sri. Di saat Sri pertama datang, bibinya menyambut Sri dengan ramah. Hampir setiap hari, bibinya selalu memasak untuk Sri. Dan setiap pagi di meja makan, pasti tersaji tahu Sumedang kesukaan Sri. Mungkin karena bibinya sampai saat ini masih sendiri, padahal usianya sudah 35 tahun. Jadi bibinya merasa sangat senang jika ada Sri yang menemaninya. Awalnya Sri merasa sangat nyaman tinggal di sana. Sampai satu hari Sri bermimpi. Mimpi yang sangat buruk. Ada satu sosok wanita yang tinggi, memakai topeng putih dengan lukisan bentuk mulut yang menyeringai. Wanita itu berdiri di depan Sri sambil menari-nari, menikmati alunan musik tradisional yang terdengar sangat mistis. Tangannya menggapai-gapai langit, disertai sesekali hentakan kuda-kuda yang tegas. Sementara di belakangnya, orang-orang bermain gamelan. Kemudian mereka tertawa-tawa, terbahak-bahak, bahkan sampai menjerit kesakitan. Dan gerakan si wanita tadi semakin aneh. Wanita itu lalu mengambil 9 golok, lalu dengan sadis dia memotong jari-jarinya sendiri. Wanita itu berteriak, lalu tertawa sembari darah turun mengalir membasahi lantai. Tak lama, wanita itu mulai menguliti kulit dengannya sampai terlihat jelas putih dagingnya. Dan yang paling menyeramkan adalah ketika si wanita tadi
memungut jari-jari dan kulitnya sendiri, mengangkat sedikit topengnya, kemudian memakan jari dan kulitnya sendiri dengan lahap. Di akhir tarian, wanita itu melepas topengnya yang sudah tercipat darah. Dan ternyata di balik topeng itu adalah Bida. Sri terbangun dalam keadaan yang tidak pernah Sri rasakan sebelumnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh Sri. Sri gemetaran dan rasanya ingin sekali menangis. Tiba-tiba Sri merasa mual. Mualnya tidak tertahankan. Sri pun turun dari tempat tidur dan menumpahkan seluruh isi perutnya di lantai. Rasanya seluruh tubuh Sri sakit semua. Dan selama 2 hari Sri tidak bisa berangkat kuliah, seperti tidak ada tenaga. Saat bibi bertanya kepada Sri jawab mungkin terkena flu akibat cuaca yang tidak menentu. Beberapa hari kemudian, Sri yang tertidur nyenyak terganggu oleh suara musik, suara gamelan. Sri mencoba untuk melanjutkan tidur, tapi suara gamelan itu sangat mengganggu. Kendang, kecapi, suling bambu. Sri seperti mengenal irama gamelan itu. Entah apa yang buat Sri penasaran. Yang jelas, Sri kemudian turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Sri sempat melirik jam dinding dan waktu menunjukkan jam 12:30 pagi. Sri berjalan perlahan keluar kamar dan mencari sumber suara. Mulanya Sri mengira suara gamelan itu berasal dari kamar bibinya. Tapi setelah Sri mendekat ke kamar bibinya, ternyata bukan. Suaranya terdengar dari belakang rumah. Sri pun menuju ke sana. Di sana terdapat 2 kamar, yang satu gudang, yang satu lagi entah apa. Ada dapur, juga kamar mandi cadangan. Semakin Sri berjalan, suara gamelan itu terdengar makin jelas. Dan Sri semakin yakin kalau suaranya berasal dari belakang. Saat Sri sampai, Sri melihat satu ruangan di sana. Pintunya terbuka sedikit, ruangan di sebelah gudang. Sri pun mendekati pintunya dan mengintip dari celah yang terbuka. Lampu yang kuning remang-remang membuat Sri sulit menangkap apa sebetulnya isi kamar itu. Yang jelas, Sri hanya melihat kursi tua dan cermin yang juga tampak tua. Sri terus mencoba melihat lebih jelas. Dan tiba-tiba seseorang berjalan dan berdiri di depan cermin tua itu. Seorang wanita. Wanita itu berdiri membelakangi Sri dan nampaknya seperti sedang membetulkan sanggulnya. Kebaya yang dipakai wanita itu mengingatkan Sri pada mimpinya. Mimpi tentang penari. Mungkin cara gemetaran pintu kamar itu tersenggol oleh Sri dan terbuka lebih lebar. Kemudian saat itulah wanita itu membalikkan badannya kepada Sri dan ternyata dia pakai topeng putih dengan lukisan bentuk mulut yang menyeringai. Dan gambarnya sama persis dengan yang ada di mimpi Sri kemarin. Sri hanya bisa menganga tanpa berkata apa-apa. Dari matanya di balik topeng terus menatap Sri. Dan tak lama wanita itu berjalan ke arah pintu, berjalan ke arah Sri. Sri tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya